Udah siang, istirahat dulu, makan. Iya Mbak Yuni, bentar lagi nanggung. Udah, biarin aja. Lagian, pasti emak nggak bawa bontot lagi dia. Sini mak, makan sama-sama. Emak bawa bontot apa hari ini? Gak ada bawa apa-apa mbak. Masa nggak bawa makan siang mak? Nggak lapar apa? Ini, lihat aku, masak ikan bakar dan sambal kecap. Iya, nggak apa-apa, Bu. Uang belum ada untuk belanja sambal. Emak, ini aku bawa sambal jengkol. Ambillah, Mak. Gulai daun ubi pun ada, Mak. Iya, Mbak Yuni. Terima kasih. Ngomong-ngomong, Mak. Emak kan sudah tua. Sebaiknya Mak istirahat di rumah. Gak perlu kerja berat begini, Mak. Ya, kalau nggak kerja, Mak, mau makan pakai apa, Mbak Yuni? Secara kan anaknya pengangguran. Hus, bukan kamu yang ditanya, ngapain kamu yang jawab? Nggak apa-apa, Mbak Yuni. Saya kerja hitung-hitung olahraga. Capek-capek rasa badan kalau nggak kerja, Mbak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah azan. Saya pulang dulu ya, Mbak Yuni. Bu Ani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, capek juga. Ngadem lah, duduk di sini sebentar. Emak udah pulang. Iya, sudah nak. Emak masuk dulu ya, mau sholat zuhur. Oh ya, Mak. Beras habis di dapur. Nggak ada nasi yang mau dimakan. Saya lapar, Mak. Sabar ya nak, emak sholat dulu. Setelah itu nanti emak ke warung utang beras.
aku mau ngutang beras 1 kilo aja, Bi. Boleh, Bi? Aduh, tambah sakit kepalaku. Hutang emak aja di sini sebulan yang lalu belum dibayar. Sekarang mau ngutang lagi. Nggak bisa, Mak. Tolonglah, Bi. Sekali ini aja. Kasihan anak-anakku di rumah kelaparan, Bi. Besok aku dapat upah dari sawah. Ku cicil bayarnya, Bi. Maaf ya, Mak. Nggak bisa. Udah banyak orang menumpuk hutang di warungku. Nggak bisa ditambah lagi. Kalau ku kasih, bisa-bisa warungku tutup. Kalau enggak, 1/2 kilo aja, Bi. Ya, Bi. Iyalah. Ini 1/2 kilo aja ya, Mak. Besok harus mau bayar. Terima kasih banyak ya, Bi. Insya Allah besok ku bayar, Bi. Dari mana, Mak? Ini, Mbak, dari warung, ngutang beras. Loh, kok cuma dapat sedikit, Mak? Apa cukup untuk makan kalian bertiga? Ya, mau gimana lagi, Mbak? Dicukup-cukupi. Loh, Mak, apa anak Mama yang di Bandung itu nggak ngirim uang? Kadang ngirim, kadang enggak, Mbak. Maklumlah, Mbak, si Reza kan sudah punya keluarga. Jadi dia pun perlu biayain keluarganya, Mbak. Ya, bagaimanapun ngirim untuk emak di kampung 100.000 aja masa nggak bisa? Oh ya, si Adi kan udah besar. Bisa mak suruh tuh dia kerja. Jangan mak lagi yang kerja. Dia kan sudah besar. Bisa seharusnya bantu emak cari uang. Gimana mau kerja, Mbak? SD aja nggak tamat. Mana ada orang yang mau memperkerjakan dia? Ah, Mak. Si Reja kan buka usaha, Mak. Suruh aja dia bantu-bantu usaha banknya di Bandung. Iya. Itu belum terpikir sama emak, Mbak. Nantilah, coba emak tanya dulu sama Reza. Terima kasih ya, Mbak, sarannya. Mak duluan. Assalamualaikum. Iya, Mak, sama-sama. Waalaikumsalam. Kasihan emak, udah tua. Masih harus banting tulang. Padahal anaknya banyak. Tapi percuma lah kalau nggak pengertian. Adi, Rini, sini nak, ayo kita makan. Asik makan. Rini udah lapar sekali, Mak. Semenjak pulang sekolah tadi belum makan. Iya, nak, makanlah. Apa sambalnya, Mak? Ada, nak. Nasi putih sama kecap aja yang ada. Iya, Mak, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Oh ya, Di. Ada yang mau Mak bicarakan sama kamu. Apa itu, Mak? Bicaralah. Begini, nak. Emak semakin lama semakin tua. Adikmu butuh biaya untuk sekolah. Kalau emak aja sendiri yang kerja, gak akan cukup untuk kita makan, nak. Gimana kalau kamu kerja sama abangmu di Bandung? Tapi, apa abang mau? Usaha abang kan masih kecil. Setidaknya kamu bisa belajar dulu sama abangmu. Jadi kalau udah pandai nanti, kamu bisa kerja sama orang lain yang usahanya lebih besar. Ya, nak, mau ya? Biar nanti emak telepon abangmu. Iya, Mak, Adi mau.
Gimana, Di? Apa yang abang ajarin udah bisa kau praktekkan? Udah, Bang. Tapi belum lancar-lancar kali. Masih ada lupa-lupa gitu. Iya, nggak apa-apa. Sering-sering aja berlatih. Nanti lama-lama lancar juganya itu. Jika kamu sungguh-sungguh, pasti kelak kamu akan jadi orang sukses. Yakinlah. Tapi usaha aja nggak cukup. Kamu harus juga rajin sholat, minta kepada Sang Maha Pemberi rezeki. Iya, Bang. Insya Allah. Udah kerjanya, makan siang dulu. Adi, makanlah dulu. Kakak udah siapin makan di atas meja. Dimakan ya, jangan sungkan-sungkan. Iya, Kak. Makasih, Kak. Jadi, sama-sama. Mbak, boleh aku pinjam HP Mbak untuk nelpon? Iya Mak, boleh. Ini Mak, pakai aja. Makasih ya Mbak. Assalamualaikum Reza. Gimana adikmu di sana? Alhamdulillah, Mak. Adi sekarang sudah lancar kerjaannya. Rencananya mau Reza masukin, Mak, di tempat kerja kawan Reza. Kemarin dia ngasih kabar kalau dia buka usaha, di sana dia butuh karyawan. Alhamdulillah nak. Semoga Adi betah kerja di sana. Amin. Iya, Mak, insya Allah. Kalau dia bisa menyesuaikan diri dengan cepat, bisa ambil hati bosnya, dia akan bisa jadi kepercayaan bosnya, Mak. Iya nak. Emak selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Ya sudah, emak tutup dulu teleponnya ya. Maafkan emak sudah mengganggu kerjamu nak. Assalamualaikum. Bang, Adi boleh pinjam uang nggak, Bang? 250 aja untuk pegangan di sana. Nanti kalau ada gajian, Adi ganti. Iya, Di. Maafin abang ya, selama kamu bantu-bantu di sini, abang belum bisa kasih kamu gaji banyak. Nggak apa-apa kok, Bang. Adi senang sudah diterima di sini. Kakak dan abang sudah memperlakukan Adi dengan baik. Sampai kapanpun, Adi tidak akan pernah melupakan jasa abang. Karena abang, Adi menjadi pintar dan bisa bekerja dengan layak. Iya, Dek. Kamu hati-hati ya di jalan. Jaga diri baik-baik. Jangan lupa, kalau dapat gajian, bantu mak di kampung. Kalau abang, gak usah dipikirin. Insya Allah, Bang. Adi pamit dulu ya, Bang. Sekali lagi, terima kasih banyak ya, Bang, Kak. Iya Di, sama-sama. Bi, iya mak, ada apa? Kalau mau ngutang lagi, nggak bisa ya mak, maaf. Enggak kok Bi, alhamdulillah saya baru dapat kiriman uang dari Adi. Jadi saya mau bayar semua hutang saya ke Bibi. Oh syukurlah kalau kayak gitu ya mak. Jadi si adik udah kerja sekarang dia. Kerja di mana dia mak? Kerja di sini Bi. Di mana ya? Saya lupa. Pokoknya kerjaannya desain-desain rumah gitu, Bi. Oh, hebat ya si Adi sekarang. Pasti gajinya besar itu. Alhamdulillah lah, Bi. Bisa bantu-bantu saya di kampung. Alah, kerja kayak gitu aja sombong. Paling berapa lah gajinya? Besaran gaji anakku di Kalimantan sana. Lihat ini, kemarin aku baru dikirimin uang untuk beli emas. Iya.
Ya udah ya, Bi. Udah lunas utangku semua kan? Aku ucapkan terima kasih banyak ya, Bi. Aku permisi pulang dulu. Iya, Mak. Sama-sama. Mak, mau kemana? Ini lihat masku dulu. Bagus-bagus kan? Mak, Mak. Dasar orang tua budak. Bu Ani mau beli apa? Gak beli apa-apa. Permisi. Gawat kali kalau adik kerja dapat gaji besar. Bisa-bisa aku kalah saing sama emak. Pagi Adi, mulai sekarang kamu saya tunjuk jadi kepala cabang ya. Jadi kamu kelolalah usaha yang ada di sini. Baik bos, laksanakan. Terima kasih banyak bos. Oh ya, satu lagi. Nanti ada calon karyawan baru. Tolong kamu interview ya. Baik bos. Alhamdulillah. Sekarang aku jadi kepala cabang. Pasti gajiku lebih besar 3 kali lipat. Selamat pagi, Pak. Mau tanya, Pak. Pak Adinya ada? Iya, saya sendiri. Kamu yang mau interview ya? Oh, Bapak Pak Adi. Maaf ya, Pak. Saya nggak tahu. Perkenalkan, nama saya Kasih. Iya, nggak apa-apa. Saya Adi. Udah tahu ya? Kalau gitu, ayo ke ruangan saya. Baik, Pak. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Rini udah pulang sekolah, Nak? Udah, Mak. Oh iya, Mak. Bu guru suruh bayar uang les tambahan di sekolah. Loh, kok ada les, Rin? Ya, Mak. Rini kan sekarang sudah kelas 6, Mak. Berapa emang bayarnya, Nak? Sebulan 300.000, Mak. 300 ya? Uang mama udah habis lagi yang dikirimin abang tuh kebutuhan kita sehari-hari. Nantilah mak telepon abang supaya ngirimin uang untuk bayar uang les kamu. Ya, Mak. Kalau gitu Rini ganti baju dulu ya, Mak. Iya, aku harus telepon Adi nih, minta kirimin duit. Jadi, sebelumnya, kamu udah pernah kerja di mana aja? Aku... Maaf, bentar. Bentar ya, Kasih. Aku angkat telepon dulu keluar. Ada apa sih, Mak? Nelpon-nelpon terus. Aku lagi kerja nih, jangan ganggu dulu ya. Ya maaf, Nak. Kalau emak udah ganggu kamu kerja, dikirimin emak uang ya untuk bayar uang les adikmu. Iya, nanti itu, Mak. Adi mau kerja dulu ya. Astagfirullahalazim, Adi. Kamu udah berani bentak-bentak emak, Nak. Dasar orang tua. Uang terus ini minta. Nggak tahu cari uang payah apa. Kalau gini, kapan aku bisa menabung untuk buka usaha? Ada apa sih, Mak? Nelpon-nelpon terus. Aku lagi kerja nih, jangan ganggu dulu lah. Ya maaf, Nak. Kalau emak udah ganggu kamu kerja, dikirimin emak uang ya untuk bayar uang les adikmu. Ya nanti-nantilah itu, Mak. Adi mau kerja dulu. Astagfirullahalazim, Adi.
Kamu udah berani bentak-bentak emak, nak. Rini nggak boleh ikut les, Mak. Ya Allah. Ya udah bentar ya, nak ya. Mak cari uang pinjaman dulu. Ya, cepat ya, Mak. Rini takut terlambat. Iya, nak, sebentar ya. Pagi, Mak. Mau kemana, Mak? Kok buru-buru? Mbak Yuni. Alhamdulillah ketemu di sini, Mbak. Emang ada apa, Mak? Rencananya Mak mau ke rumah Mbak Yuni tadi. Tapi paslah kebetulan ketemu di sini. Gini, Mbak. Mak boleh pinjam uang, Mbak. Sebenarnya Mak segan pinjam uang pagi-pagi begini. Pinjam uang ya, Mak? Berapa emangnya, Mak? 300.000, Mbak, untuk bayar les di sekolah Rini. Kalau segitu aku nggak ada, Mak. Tapi kalau 100.000 ada nih, Mak. Iya, nggak apa-apa lah, Mbak. Emak angsur aja nanti bayar uang lesnya Rini. Tapi, Mak, Adi kan udah kerja. Kenapa nggak minta kirimin sama Adi, Mak? Udah dipecat kali dia dari kerjaannya. Makanya nggak bisa kirim uang. Astagfirullahaladzim, kamu ini seperti jelangkung saja. Datang gak dijemput, pulang gak diantar. Enak aja kamu ngatain orang. Ade lagi sibuk, Mbak. Jadi belum sempat ngirim. Ya udah, Mbak, Mak pinjam dulu ya uangnya. Nanti kalau Ade udah ngirim, uangnya Mak bayar. Terima kasih. Iya, Mak, gak apa-apa, pakai aja. Alhamdulillah, Mak pulang. Dapat, Mak, uangnya. Ini, nak, cuma ada 100.000. 300, Mak, bukan 100. Iya, Rin, emak tahu. Bilang sama Bu Guru ya, bayar 100 dulu. Insya Allah besok dilunasi. Ya, Mak, Rini pergi dulu ya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Emak, masuk, Mak. Mbak, kira-kira ada nggak yang bisa Mbak kerjain di rumah Mbak? Nyuci, nyapu, gosok pun boleh, Mbak. Sebenarnya pekerjaan rumah sudah ada yang ngerjain, Mak. Cuman bibinya lagi pulang kampung. Bolehlah, Mak, Mak aja yang ngerjain. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, Mbak. Mak izin dulu ke belakang langsung kerja. Iya, Mak, silahkan.
Bedul, udah lama kamu kerja di sini? Baru 1 tahun ini sih. Emang kenapa? Nggak apa-apa sih. Oh ya Dul, Pak Adi itu orangnya memang baik gitu ya? Ramah, suka senyum. Ya begitulah. Dia memang baik ke semua orang. Emang kenapa? Kamu nanyain Pak Adi. Naksir ya? Ah enggak lah, kamu ada-ada aja. Kalau suka juga nggak apa-apa. Masih single tuh. Embat aja. Lumayan loh. Dia kan percayaan bos. Oh, orang kepercayaan bos. Pantes aku sering lihat dia sama bos. Udah, embat aja. Tunggu apa lagi? Ya udah aku ke ruangan Pak Adi dulu, mau kasih berkas ini. Sekalian PDKT kan? Ya, masuk. Pak, ini berkas-berkas yang Bapak minta. Oh ya, terima kasih ya. Baik Pak, kalau gitu saya permisi dulu ya Pak. Tunggu kasih. Bolehlah duduk sebentar. Iya Pak, ada apa? Ntar siang, kamu makan di mana? Di kantin Pak, emang kenapa Pak? Gak bosan makan di kantor terus? Mau nggak makan bareng aku? Sebenarnya iya sih Pak. Tapi apa nggak apa-apa kalau aku makan sama Bapak? Emang kenapa? Oh, atau pacar kamu marah ya? Kalau kamu makan sama aku? Hah? Pacar? Aku masih jomblo Pak. Oh, kebetulan. Maksudnya Pak? Nggak. Jadi gimana? Iya boleh lah Pak. Ya udah, nanti aku tunggu di parkiran ya. Oke. Adi kemana ya? Udah lama nggak nelpon dan kirimin aku uang. Setiap ditelepon nggak pernah diangkat. Ada yang nelpon. Adi mungkin. Reza rupanya. Ya halo nak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Mak? Mak lagi ngapain? Alhamdulillah sehat nak. Kamu gimana nak? Sehat? Ini emak baru pulang nyuci. Duduk sebentar di teras. Loh, Mak kok masih kerja? Apa Adi nggak ada ngirim uang, Mak? Udah beberapa bulan ini Adi nggak ada ngirimin emak uang. Lagi sibuk mungkin dia. Sibuk apa? Sampai nggak bisa ngirim uang gitu? Mumpung masih bujang, bisalah bagian Mak. Oh ya, Mak. Tadi Reza kirim uang 200 ya buat Mak. Maafin ya Reza ya, Mak. Belum bisa kasih Mak uang banyak. Alhamdulillah nak. Terima kasih banyak ya. Nggak apa-apa nak. Yang penting kebutuhan istri dan anakmu terpenuhi. Ya udah, Mak. Reza tutup teleponnya dulu ya. Nanti Reza coba telepon Adi deh. Assalamualaikum. Iya nak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Di. Sibuk? Waalaikumsalam Bang. Lagi desain Bang. Ada apa Bang? Abang mau nanya, apa benar kamu nggak ngirimin Mak uang? Ada kok Bang. Mak aja mungkin lupa. Habis uangnya untuk bayar ini itu. Oh ada. Syukurlah. Walaupun bagaimanapun, kamu kan masih bujang. Bahagiakanlah Mak. Nanti kalau udah kayak abang nih, udah nggak bisa lagi.
karena ada tanggung jawab yang akan dibiayai. Iya bang. Ya udah, abangmu nanyain itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bang yang nelpon? Ini Bang Reza, so ngatur-ngatur abang, ngirimin uang emak ke kampung. Dia sendiri aja jarang ngirim ke uang ke emak. Ya jelaslah abang gak kirim uang ke emak. Abang dan kamu kan mau nabung untuk buat rumah jika nanti kita nikah. Kalau abang kirim uang ke kampung terus, kapan dong kita bisanya? Ya kan, Dek? Iya bang. Oh ya bang, kata mama udah nemu nih lokasi yang pas untuk kita buat rumah. Oh ya, bagus dong. Kamu atur aja ya, Dek. ATM kan sama kamu. Nanti kamu urus saja semuanya. Siap bang, adek udah gak sabar pengen nikah sama abang. Abang juga. Pak, si adek minta beliin sepeda katanya. Sepeda. Emang berapa harga sepedanya, mah? Macam-macam harganya pak. Ada yang 800, ada 1 juta, bahkan lebih. Kalau segitu, uang kita nggak cukup. Gimana dong? Yang mana kalau suruh adek minta beliin sama omnya Adi? Dia kan udah kerja pak. Nggak lama, Papa nggak mau minta-minta sama orang. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Wajar aja lah pak. Kalau nggak gara-gara papa, dia nggak akan sesukses sekarang ini. Bukannya dia sebagai kepala cabang. Cerita emak di kampung, gajinya besar. Uang yang dipinjam 250 waktu tuh gimana? Belum dikembalikan kan? Papa juga nggak tahu masalah itu, mah. Lagian kalau nggak dibayar yang 250 tuh, Papa anggap aja sedekah. Udah, jangan diminta. Iyalah orang baik. Terserah apa kata papa lah. Aku coba aja minta belikan suruh si adek yang ngomong. Waalaikumsalam. Adi, akhirnya kamu pulang nak. Emak sudah kangen sama kamu. Adi pun rindu sama emak. Gimana kabarmu nak? Sehat? Kenapa nggak pernah kabari emak lagi nak? Apa kerjaanmu terlalu berat di sana nak? Iya, mak. Adi sangat sibuk. Ini aja baru sempat pulang. Mak, mau pinjem cangkul. Ada Adi. Adi kan mak? Udah sukses kamu sekarang ya. Alhamdulillah. Iya, Bu. Alhamdulillah. Oh ya, Bu. Saya dengar mak kemarin pinjam uang ya sama ibu. Berapa, Bu? 100 di. Tapi nggak apa-apa lah, nggak usah dibayar. Ibu ikhlas. Nggak apa-apa, Bu. Hutang tetap hutang. 100 ya? Nih, saya kasih 500. Diambil ya, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak loh Di. Ini banyak banget yang kamu kasih sama ibu. Ya udah kalau gitu ibu pamit pulang dulu ya. Mak, pinjem cangkulnya ya, Mak. Iya, Mbak. Ambillah. Abang udah pulang. Rini, baru dari mana kamu, Dek? Rini baru pulang main, Bang. Bang, minta uang jajan. Jajan. Nih, abang kasih 50. Pergilah belanja. Asik, terima kasih, Bang. Emak senang kali lihat kamu sekarang, Di. Udah sukses. Tetap ringan tangan ya, Nak, membantu orang yang membutuhkan. Insya Allah, Mak. Oh ya, Mak. Nanti Adi belikan kompor gas ya, Mak. Jadi Mak nggak perlu lagi masak pakai kayu.
kira-kira apa lagi yang harus dibeli ya, Mak? Buat Mak. Udah nggak apa-apa, Di. Kamu udah pulang, Mak udah senang. Dek, ini coba ngomong sama Om Adi. Mana tahu Om mau belikan adik sepeda kan? Assalamualaikum, Di. Sibuk nggak? Waalaikumsalam. Enggak kok, Kak. Adi lagi di kampung. Ada apa, Kak? Ini adik mau bicara sama kamu. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Adek, ada apa, Dek? Om, adik pengen sepeda, belikan Om. Emang harga sepedanya berapa? 800 mungkin Om, adik juga nggak tahu. Oh ya, nantilah Om kirim ya. Ya Om, makasih banyak ya Om. Semoga rezeki Om lancar terus. Amin. Terima kasih ya, Di. Iya, Kak. Nanti cewek Adi yang kirim ya, Kak. ATM sama dia soalnya. Iya, Di, nggak apa-apa. Bi, beli jajan. Iya, ambillah. Nih Bi, uangnya. Aduh. Besar kali uangmu ya, Dek. Jangan jajan banyak-banyak, Dek. Nanti bodoh. Ya Bi, ini dikasih sama Abang Adi. Abangmu udah pulang? Di rumah dia sekarang? Iya, Wak. Halo, Dek. Tolong kirimkan keponakan abang uang untuk beli sepeda ya, 800. Apa, Bang? 800? Nggak salah dengar aku. 400 aja ya. Nanti cepet habislah uang tabungan kita. Iya, Dek. Terserah kamu aja. Mana baiknya aja lah. Terima kasih ya, Di. Kamu sudah belikan emak barang-barang rumah tangga sebanyak ini. Iya, Mak. Sama-sama. Adi cari uang untuk Mak juga. Wis, norak kali. Baru beli gitu aja sok banyak kali uangnya. Tengok aja semua ini nggak akan lama. Bang, uang tabungan kita masih kurang nih untuk beli tanah. Apa iya? Perasaan abang, uang yang kita tabung udah banyak lah. Ya gimana mau banyak? Sedikit-sedikit diambil untuk ponakan lah, untuk emak di kampung lah. Belum selama abang di kampung nongkrong sama teman-teman. Oh iya, itulah semenjak pulang kampung kemarin, abang udah habis-habisan ngeluarin uang. Kalau gini caranya, kapan buat rumah dan nikah? Tenang, Dek. Hari ini kan abang gajian plus bonus dari bos. Jadi bisa Dek pergi beli tanah sama mama. Iya deh bang, kalau gitu adek balik ke ruangan adek dulu. Iya, Dek. Ya, halo? Ya, halo, Bang. Nggak bisa. Hutang kemarin gimana? Enggak. Kau balikkan cepat uangku. Aku nggak mau tahu. Enak aja hutang nggak mau bayar.
Janjinya minggu depan. Udah sebulan gak dibayar-bayar. Dipikir mudah cari uang apa? Walaupun sama sepupu sendiri, utangnya tetap hutang. Berhasil dong, Ma. Sebentar lagi kita akan beli tanah. Setelah itu, bye-bye deh si adik gendut itu. Bagus. Kalau perlu, kamu kuras semua uangnya. Kalau bisa, dia dipecat dari kerjaannya. Dan kamu yang gantikan posisi dia. Biar rasain itu, emak. Balik miskin dah tuh. Mama tenang aja. Semua rencana sudah ada di otakku. Oh ya, Kasih. Kirimin Mama uang dong. Mama mau beli perabotan rumah. Soalnya adik kemarin belikan emaknya perabotan. Oh, jadi kemarin Bang Adi belikan perabotan untuk emaknya. Pantesan kok banyak kali berkurang uangnya. Ya, Ma, nanti aku kirimin ya. Capek, Pak. Ini Mama buatin kopi. Terima kasih, Ma. Oh ya, Ma. Ini Papa baru dapat proyek besar. Alhamdulillah, Pak. Bisa untuk nambahin tabungan kita. Jangan lupa ya, Pak, kirimin uang untuk emak di kampung. Iya, Ma. Nanti kalau udah masuk uangnya, langsung Mama kirim aja, ya. Oke, Pak. Dek, nanti makan siang bareng abang ya. Gak bisa, Bang. Nanti aku ada perlu sebentar keluar. Adek mau kemana? Ada acara reunian sama teman-teman SMA aku. Sambil makan siang. Oh, iyalah. Terima kasih ya, Bram. Kamu sudah antar aku balik ke kantor. Iya, sama-sama kasih. Jadi, kamu di sini kerja? Ya gitu deh, Bram. Oh ya kasih. Boleh kan sekali-sekali aku kesini ajak kamu makan siang? Boleh. Ya sudah, aku pamit pulang dulu ya. Siapa cowok itu? Oh, itu Bram, teman SMA adek, Bang. Jadi ceritanya dari reunian, diantar pulang. Nanti diajak makan siang. Lalu CLBK deh. Kok Abang ngomong gitu? Kami hanya teman, gak ada hubungan apa-apa. Ya semua cerita awalnya memang begitu. Tapi ujung-ujungnya jadian. Terserah Abang ya, mau ngomong apa. Yang jelas ada yang gak ada hubungan apapun dengan dia. Kasih, abang belum selesai ngomong. Jangan pergi gitu dong. Kamu gak hargain aku lagi. Au, sakit Bang. Jangan tarik-tarik gitu bisa nggak? Kasar kali jadi orang. Oh, kamu udah pandai melawan sekarang ya? Ya Abang pikir ditarik-tarik gini nggak sakit tanganku. Udahlah, aku nggak mau berdebat lagi. Aku mau lanjut kerja. Sial, ini semua gara-gara si Bram. Kasih berani membantahku sekarang. Aku harus cepat-cepat nikah dengan Kasih, supaya nggak ada cowok lain yang merebutnya. Oh ya, besok kan ulang tahun Kasih. Aku harus kasih hadiah istimewa nih untuk Kasih, supaya dia senang dan gak marah lagi sama aku. Tapi gimana caranya ya? Semua uang kan di ATM.
Aku ada ide. Aku pinjam aja uang Bang Reza. Halo, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ada apa di? Tumben nelpon. Lagi sibuk Bang? Enggak. Kenapa emang? Gini Bang, Adi bisa pinjam uang 2 juta dulu Bang. Ada barang kantor yang mau masuk. Bos lagi di luar kota. Segan Adi nelponnya. 2 juta. Nantilah ya, Bang tanya kakak dulu. Soalnya biar dia yang ngecek. Abang lagi ada kerjaan nih. Iya Bang. Kabari Adi secepatnya ya Bang. Takut keburu datang orang yang antar paketnya. Adi janji bayar akhir bulan ini pas gajian. Iya, nanti abang kabari secepatnya. Mama, sinilah bentar. Iya Pak, kenapa teriak-teriak gitu? Ini Adi barusan nelpon. Katanya dia mau pinjam uang 2 juta. Nggak biasanya dia pinjam uang untuk apa Pak? Apa benar dia yang minjam uang? Iya, beneran dia Dia janji gajian nanti dia bayar. Papa yakin? Yakin Oke lah kalau gitu. Nih, Mama kirim. Halo Di, udah dikirim sama kakak Di. Iya Bang, terima kasih ya Bang. Nanti gajian pasti Adi bayar. Beneran ya Di, soalnya adek mau masuk sekolah awal bulan besok. Itu untuk daftar sekolahnya. Iya Bang, pasti itu. Kalau gini aku rasa kurang. Pinjam ke Bang Reza lagi nggak mungkin. Pinjamlah ke yang lain. Memang nggak guna punya saudara. Pinjam uang segitu aja nggak dapet. Biasanya siapalah yang suka kasih-kasih uang. Giliran sekarang aku lagi susah, nggak ada yang bantuin. Bagus aku blokir aja nih nomor semuanya. Nggak guna. Pasti kasih senang nih. Kasih. Bang Adi, ini Bram tadi. Apa? Tadi apa? Mau jelasin apa lagi? Kau main di belakangku. Dasar perempuan gak beres kau. Bagus-bagus mulutmu Bang. Jangan asal bicara. Adi, tunggu. Tahan emosimu. Kamu jangan marah-marah dulu. Kau gak usah ikut campur ya. Diam kau. Mending kau cabut dari sini. Oke, aku akan pergi dari sini. Kasih, aku pulang dulu ya. Udah, sana kau pergi. Jangan sosok pamitan pula. Udah ya Bang, mending Abang pulang. Aku nggak mau lagi ketemu sama Abang. Tunggu dek. Adek kau ngusir abang?
Aku sudah sakit hati dengan ucapan abang. Lebih baik kita putus. Maafkan abang, Dek. Tadi abang terbawa emosi. Iya, aku maafin abang. Tapi aku cukup tahu kalau abang orangnya temperamen. Aku gak bisa hidup dengan orang emosian begini. Abang janji nggak akan marah lagi. Bunga dan cincin ini untuk kamu. Abang rencananya mau melamar kamu malam ini. Udah, mending abang bawa aja semua hadiah ini. Aku gak butuh. Dan sekarang hubungan kita sudah berakhir. Adek, jangan tinggalkan abang. Abang gak mau pisah sama kamu, Dek. Abang cinta mati sama kamu. Kasih. Halo Ma, rencana kita sudah berhasil. Kasih sudah putusin Adi. Dan sebentar lagi dia akan menjadi gila karena terlalu cinta mati sama Kasih. Mampus tuh si emak. Makanya kalau udah miskin, ya miskin aja. Kalian gak pantas bahagia. Yang pantas bahagia dan punya barang-barang bagus tuh hanya aku, seorang di kampung ini. Bram, maafin aku ya. Aku harus melibatkan kamu dalam masalah ini. Pa, ini udah tanggal 10. Katanya Adi mau kembalikan uang yang dia pinjam awal bulan. Sabar ya, Ma. Nanti Papa coba telepon Adi. Ya, telepon lah, Pa. Adik mau masuk sekolah ini. Jangan gara-gara ini adik gak bisa masuk sekolah. Iya, Ma. Bentar. Papa telepon dulu. Nggak diangkat, Ma. Coba Papa WA aja. Mana tahu dia lagi sibuk. Iya, ini Papa WA. Kita tunggu aja balasannya. Adi, kamu di dalam? Tumben Adi nggak nyaut. Apa sudah tidur ya? Ah, masuk aja lah. Adi, kamu kenapa? Kamu kenapa, Di? Kasih. Kasih. Adi, sadar, Di. Kamu kenapa? Kok bisa begini? Aku harus telepon abangnya nih. Halo Bang Parmin. Adi, Bang. Adi seperti kerasukan, Bang. Aku tunggu di rumahku ya, Bang. Nanti aku Sherlock. Dul, bawa aku berobat, Dul. Aku rasa ada yang aneh dalam diriku, Dul. Ya, pulanglah kamu ke kampungmu, biar di sana berobat. Bang Parmin kan udah pesan. Aku nggak mau pulang, aku mau di sini aja. Ya terserah kamu aja lah. Apa kamu mau begini terus? Putus cinta itu wajar, Di. Lebih baik kamu move on. Apa sih lebihnya si Kasih itu? Kalau anak orang kaya, iyalah rugi kamu melepasnya. Ini mah uang kamu yang habis sama dia. Nggak ada gunanya juga gua baik sama orang selama ini. Ini balasan Tuhan sama aku. Muak aku dengar nasihat kalian semua. Oh, bocah gendeng. Dinasehati ngomong gitu. Matilah kau sana. Halo Di, gimana? Uang abang udah ada? Soalnya anak mau masuk sekolah ini.
Sabarlah kau dulu. Uang kau tuh pasti kubayar. Jangan cemas kau. Bagus-bagus mulutmu ya. Aku ini abangmu. Sopan kau dikit. Kenapa kau? Nggak terima? Ayolah berantem. Uang segitu aja ditagih-tagih. Nggak tahu kau. Kau pun punya hutang sama aku. Setan. Kapan aku punya hutang sama kau? Hah? Kapan? Itu, bini kau sering telepon aku minta uang. Anakmu minta belikan sepeda. Kurang ajar kau ya. Itu kan kau sendiri yang mau ngirimnya. Kenapa pula kau bilang aku hutang? Ya udah, kau potong aja berapa yang kau kirim semuanya. Potong aja sama utang kau sama aku itu. Pak, kenapa marah-marah? Ini, papa dikata-katain pula sama si Adi ini. Kasar pula dia ngomongnya. Utang yang diminta, awak pula dikata-katain. Astagfirullahalazim. Gak nyangka dia begitu ya, Pak. Selama ini anaknya kelihatan baik di depan orang. Gayanya sok yang paling ikhlas. Tapi rupanya mulutnya manis, hatinya busuk. Aku haramkan dia besok nih ngasih anak-anak kita, Pak. Gak sudi aku nerimanya. Udah, kita anggap aja sedekah uang yang kita kasih itu sama dia. Kasih, jangan tinggalkan abang. Gampang banget Adi dibodohin ya, mah. Puas aku manfaatin dia. Iyalah, jelas. Bedanya sedikit sama kamu, udah kelepek-kelepek dia. Iyalah, masuk kasih. Kita nikmati rumah baru kita. Bedul, ini ruangan Adi, kok masih kosong? Kemana dia? Oh, Adi, Pak. Adi, dia sudah beberapa hari ini nggak masuk, Pak. Pantesan aja, saya nggak terima laporan penjualan dari dia. Emang kemana dia? Begini, Pak. Oh, jadi dia melalaikan pekerjaan, nggak masuk kerja, gara-gara putus cinta. Tapi, kurang ajar juga tuh si Kasih. Oke lah, nanti saya coba ke kosannya. Untuk sementara ini, kamu aja yang handle pekerjaan Nadia. Baik, Bos. Assalamualaikum, Mak. Mak. Mbak Yuni. Kenapa, Mak? Pagi-pagi begini kok melamun?
Apa yang sedang Mak pikirkan? Coba cerita sama saya. Mau tahu saya bisa bantu. Emak lagi mikirin Adi, Mbak. Saya udah lama nggak denger kabarnya. Di telepon pun nggak diangkat-angkat. Nggak ada yang tahu gimana keadaannya sekarang. Oh, bukannya dia lagi kerja ya Mak di Pekanbaru? Apa terlalu sibuk kali jadi nggak bisa ngabari emak? Bukan gitu, Mbak. Adi sekarang lagi menghadapi masalah, Mbak. Dia stres karena putus cinta sama ceweknya. Oh alah, Adi. Gara-gara putus cinta aja kok malah gak peduli kan emak di kampung. Segitunya dia cinta sama ceweknya itu. Apa lebihnya sih cewek itu bisa buat Adi merana? Emak juga nggak tahu pasti masalahnya, Mbak. Yang Mak tahu dari Reza, ATM Adi dipegang sama ceweknya. Mereka berencana menikah dan sudah beli rumah. Lalu yang Mak bingungkan, kenapa kok bisa tiba-tiba mereka putus? Oh itu gak perlu diherankan lagi Mak. Fix itu cewek matre dia. Hanya ingin memanfaatkan si Adi aja. Secara kan Adi orang kepercayaan bosnya. Dia sudah mapan. Jadi dimanfaatkanlah sama ceweknya itu. Oh aku kalau ketemu dia ya mau rasanya ku jambak rambutnya itu. Biar tahu rasa dia. Sabar, Mbak. Sabar. Kenapa malah Mbak yang emosi? Ya gimana gak emosi Mak. Dengarnya aja udah buatku gerem. Susah-susah orang ngumpulin duit. Dia pula yang ngabisin. Biar aja lah, Mbak. Mungkin ini ujian juga buat Adi, Mbak. Mbak tahu kan, Adi penyayang keluarga, suka memberi. Jadi Allah mau angkat derajatnya dengan cara begini. Kuat gak imannya? Iya juga ya Mak. Sekarang kita hanya bisa minta pertolongan Allah. Semoga Adi cepat sadar dan cewek itu dapat karmanya. Iya, Mbak, amin. Kalau gitu, ayolah Mak kita ke sawah. Dari Ini, gimana nasibnya sekarang? ngapain Papa mikirin orang kayak gitu? Biarin aja lah. Lemah kali jadi laki-laki. Baru putus cinta aja. Macam yang ditinggal mati sama istri. Dia pun bodoh kali. Masih bercewek belum tentu jadi bininya. Udah dikasih ATM sama ceweknya. Dibelikan rumah pula itu atas nama ceweknya. Nggak bodoh itu. Bodoh pura dari cacing. Mama jangan ngomong gitu, Ma. Ya kan masing-masing orang berbeda cara berpikirnya. Mungkin selama pacaran, Adi ini hanya memakai perasaan, nggak pakai otak. Sehingga terlalu percaya sama cewek tuh. Dan ketika putus, ya beginilah jadinya. Nggak bisa menerimanya. Kalau Adi itu cewek, udah hamil dibuat pacarnya, baru dia stres. Ini awak jantan, cuman rugi harta. Harta kan bisa dicari. Sungguh-sungguh aja dia kerja, kumpulin uang lagi. Oh iya Pak, cewek itu kan Adi yang terima dia kerja di kantor kan. Adi orang kepercayaan bosnya. Suruh aja lah, bosnya itu mencat dia, biar tahu rasa tuh cewek. Entahlah, Ma. Papa juga pusing mikirinnya. Kalau bahas dia sebenarnya hilang mood Papa buat kerja. Itu. Hah? Bos? Astagfirullah.
Apa semua ini, Didi? Kok kamu jadi begini? Bentukmu udah nggak keurus, kamarmu berserak. Tidak seperti biasanya kamu. Bos, saya sudah nggak sanggup lagi hidup, bos. Lebih baik saya mati saja, bos. Adi, kamu jadi laki-laki harus kuat. Jangan lemah begini. Kalau kamu begini, kasih akan senang di atas penderitaanmu. Biarlah, bos. Saya ikhlas kalau kasih senang. Memang udah nggak waras kamu, Didi. Sadar, Di, sadar. Cewek bukan dia aja di dunia ini. Kamu masih bisa mendapatkan lebih dari dia. Kamu juga mikirin diri kamu sendiri dong. Kamu harus mikirin emak kamu di kampung yang masih membutuhkan kamu. Emak. Iya, bos. Saya udah nggak pernah kirimin uang sama emak, bos. Bahkan saya nggak pernah diangkat telepon dia, bos. Sekarang begini. Ayo saya antar kamu pulang kampung. Untuk sementara waktu kamu istirahatlah dulu di kampung. Supaya pikiranmu jadi tenang. Enggak, bos. Saya nggak mau. Saya malu jadi begini di depan emak, bos. Saya juga malu sama orang-orang kampung. Saya nggak mau nanti emak diceritain orang kampung. Saya sudah nggak ada uang lagi buat kasih emak dan saudara saya, bos. Udah, Di, cukup. Sekarang kamu jangan mikirin yang lain dulu. Kamu pikirin diri kamu sendiri. Bagaimana caranya kamu bisa kembali semangat seperti dulu. Ini, saya kasih uang selama kamu di kampung. Ya udah sana siap-siap, saya tunggu di luar. Iya, bos. Enak kali rasanya pandangan mataku ini sudah tidak melihat dia di kantor ini. Semoga aja bentar lagi aku yang dipilih bos untuk jadi orang kepercayaannya. Jadi kepala cabang. Jangan mimpi kamu. Paling bentar lagi kamu dipecat sama bos. Kasih. Gak nyangka aku kamu seperti ini. Sejahat ini. Ketipu semua orang dengan wajahmu yang manis itu. Kamu ngomong apaan sih, Dul? Gak usah sok ikut campur urusanku. Udah sana pergi. Gangguin orang menghayal aja. Ya. Menghayallah terus. Sampai kamu nanti terbangun dan terjatuh. Oh, dasar botak. Pikirin aja tuh bagaimana supaya rambutmu cepet tumbuh. Ngurusin urusan orang aja. Akan mungkin aku dipecat dari sini. Aku punya wajah yang cantik. Mulutku pun begitu manis. Tinggal ku jilat aja sih bos. Pasti bos tunduk sama aku. Dan bisa-bisa bos terpikat sama aku. Dan jadikan aku istrinya. Nggak apa-apa lah ya. Jadi yang kedua, yang penting hidupku terjamin. Alhamdulillah, kita sudah sampai. Terima kasih ya, bos. Bos sudah antar saya pulang ke kampung. Sampai di sini rasa hatiku plong jadinya, bos. Lebih tenang. Syukurlah kalau begitu. Pokoknya, kamu jangan pikirkan pekerjaan dulu. Untuk sementara ini, biar saya dan Bedul yang handle semuanya. Saya mau kamu pulih kembali seperti Adi yang dulu. Dan kembali bekerja membangun masa depan kamu. Dengar itu, Di. Terima kasih banyak, bos. Saya nggak tahu apa jadinya kalau bos nggak membantu saya. Iya, sama-sama, Di. Saya pulang dulu ya. Masih banyak yang harus saya urus. Nggak singgah dulu, bos. Minum. Sekalian saya kenalkan sama mak saya. Nggak apa-apa, Di. Lain kali aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, Adi pulang, Mak. Sepertinya Mak nggak ada di rumah. Aku tunggu di sini aja lah.
Mak, besok aku pinjem lagi ya cangkulnya. Mak, itu siapa yang duduk di depan rumah? Adi bukan, Mak? Mana Mbak? Iya Mbak. Adi, kamu pulang nak. Ma, Adi, Mak rindu sama kamu nak. Adi juga, Mak. Gimana keadaan, Mak? Sehat? Alhamdulillah nak, sehat. Kamu kemana aja nak? Gak ada kabari emak. Maafkan Adi ya, Mak. Alhamdulillah ya, Mak. Adi sudah pulang. Iya Mbak, alhamdulillah. Kalau gitu saya pamit pulang ya, Mak. Adi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo nak, masuk ke rumah. Pagi, Bos. Bos, mau saya buatkan kopi, Bos? Boleh, nanti antar ke ruangan saya ya. Baik, Bos. Masuk perangkap dia. Masuk. Nih, Bos, kopinya. Semoga rasanya sesuai ya dengan selera Bos. Kasih, kamu tahu Adi di mana? Soalnya saya udah beberapa hari ini nggak lihat dia di kantor. Saya juga nggak tahu, Bos. Apa nggak ada ngomong sama Bos dia kemana? Kalau izin atau sakit, dia biasanya kabari saya. Ini udah seminggu lebih, saya nggak dapat kabar dari dia. Gara-gara dia nggak masuk kerjaan, terbengkalai semuanya. Kalau gitu, berarti dia bolos tuh, Bos. Lebih baik Bos pecat aja dia. Nggak guna punya karyawan yang nggak bertanggung jawab seperti itu. Oh, begitu ya. Ya, bagus juga ide kamu. Jika besok dia nggak datang juga, dia akan saya pecat karena telah melanggar kontrak. Rasain kamu, Adi. Dipecat kamu sekarang. Sebentar lagi aku yang akan menggantikan posisi kamu. Oh ya kasih, kamu bisa nggak pindah di bagian keuangan? Kamu handle salah satu kerjaan Adi. Selama ini, dia yang saya percaya untuk mengelola keuangan kantor ini. Karena dia nggak ada, jadi kamu yang saya tunjuk atur keuangan perusahaan, ya. Bisa, Bos. Bisa banget. Terima kasih ya, Bos. Bos sudah mempercayai saya. Kalau gitu, saya lanjut kerja lagi ya, Bos. Iya, silakan. Bu Ana, gak kerja lagi di sawah. Apa? Kerja di sawah? Gak level kali. Anakku sekarang sudah jadi direktur keuangan. Apapun yang ku minta, bisa ku beli. Sebentar lagi sawah ini akan ku beli. Jadi kalian akan kerja denganku. Memangnya anak Bu Ani di mana kerjanya Mbak? Tak lama, aku juga nggak tahu. Yang aku tahu dia ceritanya anaknya sering ngirim uang. Memang sih kehidupannya sekarang jauh berbeda dengan yang dulu. Semenjak anaknya kerja.
Wah, mobil baru nih. Udah macam bos besar aja gayanya. Ya dong, harus itu. Nggak mungkin kan direktur keuangan pakai motor. Tensin kali. Kenapa? Iri ya? Elah, siapa juga yang iri? Paling hasil maling. Bacot. Bilang aja kamu iri. Udah, masuk dulu. Gak penting banget ngeladenin debu jalanan sepertimu. Oh, sombong amat. Besar juga ya ruangan kerjamu, Kasih. Kantornya juga besar. Ya dong, Mak. Direktur keuangan. Siang Kasih. Bos. Perkenalkan, Bos. Ini mama saya baru dari kampung. Kasih, kamu bisa jelaskan ini semua? Ini bisa aku jelaskan, Bos. Mati aku, ketahuan. Kamu mau mencoba menggelapkan uang perusahaan? Nggak mungkin lah, Bos. Apa buktinya saya gelapkan uang perusahaan, Bos? Ini buktinya. Sudah, kamu jangan ngeles lagi. Semuanya udah jelas. Selama ini, kamu menggelapkan uang perusahaan. Adi, kenapa kamu bisa kembali lagi ke sini? Bukannya kamu sudah dipecat? Bos, ini maksudnya apa? Saya sengaja melakukan ini semua. Dan tebak, kamu pasti akan melakukan hal ini. Kasih. Mulai sekarang, kamu saya pecat. Dan semua aset yang kamu miliki akan saya sita. Pihak kepolisian sebagai bukti. Dan kamu telah korupsi. Saudari Kasih, Anda kami tahan. Telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Sekarang ikut kami. Enggak, Pak. Enggak. Saya enggak korupsi. Kurang ajar kamu, Adi. Kamu telah menjebak aku. Aku enggak terima diperlakukan begini. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai, Kasih. Anakku, Kasih. Jangan bawa anakku. Kasih. Mama enggak mau miskin lagi. Kasih. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Reza, Tina, cucu nenek. Kalian pulang, Nak. Sehat, Mak. Bang Reza. Adi, kamu di kampung? Bang Reza, Kak, maafkan Nadia karena telah mengucapkan kata-kata yang gak pantas.
Adi menyesal, Bang. Kak, sangat menyesal. Maafkan Adi ya, Bang. Maafkan Adi, Bang. Udah, Di. Yang berlalu